Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazonena Putri, NIM C1D1240079 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang konsep diri dalam komunikasi antar pribadi, mulai dari penjelasan tentang apa itu konsep diri, lalu pengaruh konsep diri terhadap efektivitas komunikasi antar pribadi, lalu faktor-faktor apa saja yang membentuk konsep diri individu dalam konteks komunikasi antar pribadi, sampai dengan bagaimana hubungan antara konsep positif dan konsep negatif dengan kualitas komunikasi antar pribadi. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu konsep diri. Jadi konsep diri merupakan gambaran atau persepsi individu mengenai dirinya sendiri, baik dari aspek fisik, sosial maupun psikologis, yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu pengaruh konsep diri terhadap efektivitas komunikasi antar pribadi. Jadi, konsep diri berpengaruh besar terhadap efektivitas komunikasi antar pribadi. Seseorang dengan konsep diri positif cenderung lebih percaya diri, terbuka, dan mampu menyampaikan pikirannya dengan baik, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Sebaliknya, konsep diri negatif dapat membuat seseorang ragu, tertutup, atau defensif, yang menghambat komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja sih yang membentuk konsep diri individu dalam konteks komunikasi antar pribadi. Jadi yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman positif maupun negatif yang dialami individu dalam berbagai situasi akan membentuk persepsi tentang diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain, trauma keluarga, teman, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk konsep diri. Lalu yang ketiga yaitu budaya. Nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat juga turut mempengaruhi pembentukan konsep diri. Lalu yang keempat yaitu media massa. Media massa seperti televisi, film, dan media sosial juga memiliki peran dalam membentuk konsep diri. Dan yang terakhir yaitu refleksi diri. Refleksi diri atau introspeksi merupakan proses penting dalam pembentukan konsep diri. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana hubungan antara konsep positif dan negatif dengan kualitas komunikasi antar pribadi. Jadi dalam konsep diri positif, orang dengan konsep diri positif merasa percaya diri, terbuka, dan nyaman berinteraksi. Hal ini meningkatkan kualitas komunikasi karena mereka bisa juga menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan juga merespon secara empati. Lalu bagaimana dengan konsep diri negatif? Jadi, orang dengan konsep diri negatif cenderung merasa minder, ragu, atau takut ditolak. Ini membuat komunikasi menjadi kaku, tertutup, atau penuh kecemasan, sehingga kualitas komunikasi dapat menurun. Jadi, semakin positif konsep diri seseorang, maka semakin baik pula kualitas komunikasi antar pribadinya, dan begitupun sebaliknya. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.